moments later. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian SKP. Apa sih itu SKP? SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kantor pajak yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak. SKP dikeluarkan setelah proses pemeriksaan atau penelitian pajak dilakukan terhadap wajib pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Ketika terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintah terkait selisih pendapat mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan ketetapan pajak, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak. Berikut adalah penjelasan mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan. Salah satu upaya pertama yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan banding ke DJP terkait dengan SKP yang telah dikeluarkan oleh kantor pajak. Proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan banding yang berisi argumen dan bukti-bukti yang mendukung klaim wajib pajak bahwa besaran pajak yang ditetapkan dalam SKP tidak sesuai atau terdapat kesalahan perhitungan. Proses banding ke DJP yang melibatkan tinjauan ulang terhadap kasus tersebut oleh pihak DJP, di mana DJP akan melakukan evaluasi terhadap argumen dan bukti yang disampaikan oleh wajib pajak. Hasil dari proses banding ini akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Sebelum memasuki proses hukum yang lebih formal, wajib pajak dan kantor pajak dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai dan sukarela antara kedua belah pihak dengan bantuan mediator yang netral. Dalam mediasi, mediator akan membantu wajib pajak dan kantor pajak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika proses banding ke DJP tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atau wajib pajak tidak ingin melanjutkan proses hukum yang lebih lanjut, wajib pajak dapat mengajukan keberatan langsung ke kantor pajak yang bersangkutan. Proses keberatan ini melibatkan penyampaian argumen, bukti-bukti, dan alasan-alasan yang mendukung klaim wajib pajak bahwa besaran pajak yang ditetapkan dalam SKP tidak sesuai atau terdapat kekeliruan. Kantor pajak kemudian akan meninjau ulang kasus tersebut dan memberikan keputusan berdasarkan hasil tinjau tersebut. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh kantor pajak, setelah proses keberatan, wajib pajak dapat melanjutkan sengketa ke level berikutnya dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang memeriksa kasus-kasus sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintah. Proses ini melibatkan persidangan dan pembuktian dari kedua belah pihak, di mana pengadilan akan mempertimbangkan argumen, bukti-bukti, dan peraturan hukum yang berlaku untuk memberikan keputusan yang adil. Jika keputusan pengadilan pajak masih tidak memuaskan wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri akan melakukan pemeriksaan ulang yang lebih menyeluruh terhadap kasus tersebut dan dapat memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Proses ini seringkali melibatkan pengacara atau ahli hukum pajak yang akan mewakili wajib pajak dalam persidangan dan memberikan argumen-argumen yang kuat untuk mendukung klaim wajib pajak. Jika wajib pajak masih tidak puas dengan keputusan dari Pengadilan Negeri Wajib Pajak, dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dilakukan untuk memeriksa kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan sebelumnya. Proses peninjauan kembali memerlukan alasan yang kuat dan bukti-bukti yang mendukung bahwa putusan sebelumnya tidak sesuai dengan hukum atau terdapat kesalahan dalam proses peradilan. Mahkamah Agung akan melakukan peninjauan dan memberikan keputusan final yang mengikat atas kasus tersebut. Pada setiap langkah proses hukum tersebut, wajib pajak disarankan untuk bekerja sama dengan ahli hukum pajak atau pengacara yang berpengalaman dalam menangani sengketa pajak. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengadilan Pajak. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK 03/2010 tentang tata cara penyelesaian sengketa pajak. Selain peraturan tersebut, terdapat juga regulasi-regulasi lain yang berkaitan dengan proses perpajakan dan penyelesaian sengketa, seperti peraturan pemerintah, surat edaran, dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan di Indonesia. Serta jangan lupa memperhatikan waktu serta biaya yang terlibat dalam proses hukum sengketa pajak.